Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Surufil Ahbab, NRP 0822 040037 dari kelas D4 TP 4B Program Studi Teknik Perpipaan. Saya akan menjelaskan tugas besar 2 dari mata kuliah metode numerik dengan judul Oscillating Volupes Through 3 Cylinder. Kemudian ada definisi dan aplikasi. Definisi dari tugas ini yakni merupakan aliran fluida yang melewati 3 silinder dengan arah aliran bolak-balik yang dapat diaplikasikan pada suatu pondasi platform offshore dan pondasi suatu jembatan. Berikut adalah contoh aplikasi dari oscillating flow, di mana pada sebuah pondasi platform offshore menggunakan silinder yang dilewati oleh aliran air laut. Kemudian terdapat kondisi batas dan awal domain permasalahan, di mana menggunakan geometri kotak dengan dimensi 30 x 30 x 1 yang di tengahnya terdapat silinder. Silinder tersebut memiliki 3 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder yakni 1. Pada tugas besar ini saya memiliki NRP 37 yang mana sudut silinder ke-1 dengan suhu Z atau alfa sebesar 45 derajat dengan R atau radius jarak pusat silinder pada pusat koordinat sejauh D atau sama dengan diameter silinder yakni 1 dengan frekuensi 0,2 dan amplitudenya 1. Berikut adalah ilustrasi geometri domain permasalahan yang dibuat dengan software Salome. Kemudian terdapat inspection minimal distance. Pada gambar tersebut menjelaskan di mana jarak pusat koordinat menuju pusat silinder sejauh 1 dan sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian terdapat inspection angle. Untuk yang pertama, jarak sudut antar silinder dengan suhu Z sejauh 45 derajat, dan yang kedua, jarak sudut silinder dengan silinder lainnya sejauh 120 derajat. Untuk mesh yang digunakan pada permasalahan ini yakni menggunakan mesh prisma yang dibuat pada software Salome. Sebelum membuat mesh, kita harus membuat metode meshnya terlebih dahulu, di mana untuk mesh satunya menggunakan geometri cut 1 dengan 3D, algoritmanya extrusion 3D. Untuk 1D-nya menggunakan algoritma wire discretization dengan hipotesis number of segment 1. Untuk submesh 1 menggunakan geometri back. Untuk 2D-nya menggunakan algoritma netgen 1D 2D dengan hipotesis netgen 2D parameter. Untuk max size-nya 1, minimal size-nya 0,1, fineness very fine, dan local size-nya menggunakan 0,05 di semua silinder yakni silinder 1, 2, dan 3. Yang terakhir terdapat submesh 2 menggunakan geometri extrusion pad. 1D-nya algoritma wire discretization dengan hipotesis number of segment 1. Setelah dikomput akan muncul jumlah nodes sebanyak 6.598 dengan volume prisma sebanyak 6.308. Untuk selanjutnya yakni kondisi batas pada permasalahan. Untuk yang pertama terdapat pada file U atau kecepatan. Untuk boundary field-nya
pada silinder 1, 2, 3 menggunakan tipe no slip, pada inlet menggunakan tipe uniform fixed value dengan uniform value-nya sin, dan uniform value koefisiennya menggunakan frekuensi 0,2 dan amplitudenya 1. Kemudian untuk outlet top dan bottom menggunakan tipe zero gradient, dan yang terakhir front back menggunakan tipe empty. Untuk kondisi batas pada file P atau tekanan, untuk silinder 1, 2, 3 top, bottom, dan inlet menggunakan tipe zero gradient, kemudian outlet menggunakan tipe fixed value dengan value-nya uniform 0, dan yang terakhir front back menggunakan tipe empty. Untuk kondisi batas pada file transport properties, bilangan Nusselt 0,01. Selanjutnya pada file boundary terdapat 9, yakni untuk inlet, outlet, top, dan bottom menggunakan tipe patch, kemudian front back menggunakan tipe empty, dan silinder 1, 2, 3 menggunakan wall, di mana wall ini merupakan batasan pada silinder yang menunjukkan pipa yang tidak dapat dilewati oleh aliran. Untuk kondisi batas pada file control tick dapat diubah pada end time sebanyak 50, delta T 0,01, write interval 0,05, dan max code 1, serta max delta T 0,001. Berikut adalah hasil simulasi pada software ParaView dengan plot kontur tekanan. Untuk gambar sebelah kiri menunjukkan plot pada waktu 25, dan yang sebelah kanan menunjukkan waktu 27,5. Untuk plot selanjutnya yakni menunjukkan plot vorticity, pada gambar sebelah kiri menunjukkan waktu 25 dan sebelah kanan menunjukkan waktu 27,5. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri menunjukkan arah aliran menuju ke arah kiri, dan yang gambar sebelah kanan arah aliran menunjukkan mengalir ke arah kanan. Berikut adalah hasil simulasi yang berupa animasi plot vorticity. Dapat kita lihat di video tersebut, untuk arah aliran ini dapat kita lihat secara bolak-balik dari arah aliran kanan, balik lagi ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan. Kemudian inilah hasil simulasi pada plot kontur vorticity. Untuk yang sebelah kiri menunjukkan plot di waktu 25, dan sebelah kanan menunjukkan pada waktu 27,5. Kemudian inilah plot koefisien gaya pada silinder 1. Untuk sebelah kiri menunjukkan grafik perbandingan waktu dan koefisien drag, dan yang sebelah kanan menunjukkan perbandingan waktu dan koefisien lift. Untuk koefisien dragnya ini tertinggi pada angka kurang lebih 6. Kemudian untuk plot koefisien gaya pada silinder 2, pada grafik perbandingan waktu CD yang tertinggi pada angka kurang lebih 5, sekian. Dan untuk perbandingan waktu dan CL ini yang sebelah kanan yang tertinggi pada angka 0, kurang lebih 0,9 atau 0,8.
Kemudian ini adalah plot koefisien gaya pada silinder 3, di mana yang sebelah kiri hampir sama dengan silinder 2 dan silinder 1, tetapi untuk besaran CD atau koefisien dragnya sedikit menurun. Untuk yang tertinggi kurang lebih 5, sekian. Kemudian untuk perbandingan waktu dan JL dapat kita lihat di sebelah kanan. Untuk perbandingan waktu dan koefisien lift ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan silinder 2 dan silinder 1. Yang terakhir terdapat sebuah kesimpulan untuk koefisien gaya terbesar, yang mana menurut data yang telah tersaji dalam grafik di atas atau sebelumnya, silinder yang memiliki koefisien gaya yang paling besar adalah silinder yang pertama atau ke-1, dikarenakan pada silinder 1 ini adalah silinder yang pertama kali dilintasi oleh aliran daripada silinder 2 dan silinder 3. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.